Kisah langkah seorang wali Allah. Gus Dur di mata Bung Rocky ketika beliau masih hidup dan banyak humor di dalamnya. Berikut pengalaman dari seorang Profesor Rocky menjelaskan tentang Gus Dur yang sebenarnya. Ngopi dulu Bung Rocky. Sesi berikut? Iya. Sesi gelas berikut. Ini kan Anda ini salah satu orang yang dikenal cukup dekat dengan Gus Dur ya? Iya. Dan sekarang ulang tahun yang ke-10 ya, haul kematiannya Gus Dur. Apa yang Anda apa sih yang kesan Anda tentang Gus Dur? Dan biasanya orang kalau cerita tentang Gus Dur itu cerita tentang kecerdikan, cerita tentang cerita lucu-lucunya dan sebagainya. Kalau ngomong semua demokrasi kan orang semua udah tahu ya gitu ya. Apa pengalaman Anda pribadi dan kapan sebenarnya Anda mulai kenal dengan Gus Dur itu sih? Ini lagi ngopi nih. Satu waktu saya ketemu Gus Dur setelah jadi presiden di sebuah coffee shop di Menteng situ. Oke. Lagi ngopi beliau? Saya ngopi duluan, terus dia datang gitu kan. Jadi, Gus Dur, ngobrol. Ngapain Gus Dur? Minum obat, numpang minum obat. Dia mesti minum obat. Dia pesen mochaccino apa-apa itu, atau cafe latte, pokoknya ada manis-manisnya, ada susunya itu, kopi. Jadi dia obatnya itu dia minum pakai kopi itu. Aduh. Tanya loh, Gus Dur kok minum pakai? Sama aja kan nanti juga dicerna di. Untung dia nggak minta kopinya sendiri, susunya sendiri, nanti kalau dicampur di dalam perut. Jadi nggak ada yang resmi pada Gus Dur. Tidak ada semacam kurikulum baku tuh cara minum obat, cara ngomong politik. Terus itu bagiannya. Jadi Gus Dur itu orang yang bukan sekedar ngalir, tapi memang tidak ingin ada aliran gitu. Jadi dia suka-suka dia itu. Itu kesan saya. Dan saya kenal Gus Dur karena kita sama-sama bikin forum demokrasi dulu. Yang setiap hari kita bikin kemisan dulu tuh di rumahnya temannya Gus Dur, Marsilam Simanjuntak. Tahun berapa tuh ya? Tahun 90-an gitu. 90-an. 5 tahun sebelum reformasi. Dan memang dimaksudkan untuk beroposisi pada Presiden Soeharto waktu itu. Pada waktu itu Gus Dur masih sangat produktif juga ya. Pemikiran-pikiran ya. Dan itu mata beliau belum parah, dia masih belum parah ya. Masih bisa. Cuman kacamatanya tebal sekali gitu ya. Jadi itu pertemuan pertama di situ, lalu kita ya bergaul biasa, ngaco-ngaco segala macam gitu. Dan Gus Dur cerita banyak soal hal-hal yang lucu tentang kekuasaan. Nah, kalau kayak beginian mau Natalan gitu kan dia telepon saya tuh, selamat Natal. Saya bilang, Gus Dur, saya beragama tidak serius. Dia jawab, saya juga ngucapinnya nggak serius. Jadi selalu ada logika yang yang mungkin nggak kita peroleh ya. Hari ini pada itu. Ketika beliau jadi presiden, Anda ada komunikasi? Ada, masih beberapa. Pernah datang ke istana? Enggak, saya memilih untuk tidak mendekati kekuasaan. Karena waktu itu ada semacam. Jadi sejak dulu ya Anda pilih untuk melihat kekuasaan ya. Kan ada semacam etika supaya ada yang awasi atau ada yang. Tapi Anda dalam posisi tidak oposisi waktu itu ke Gus Dur atau bagaimana posisinya setelah presiden? Beroposisi juga akhirnya karena dalam beberapa waktu setelah jadi presiden, Gus Dur menemui Tommy Soeharto itu kan jadi reheboh kan. Tommy Soeharto masih ada dalam kasus hukum. Terus ditemui Gus Dur kalau nggak salah di hotel Borobudur, dan kita protes bahwa Gus Dur tidak memberi sinyal, walaupun alasannya macam-macam, tapi secara moral tidak boleh bertemu dengan orang yang lagi dalam proses hukum. Tapi kan kalau lihat cara berpikirnya Gus Dur memang dulu seperti itu. Jadi ketika kemudian jadi presiden, dia juga tidak terikat dengan aturan-aturan formalitas semacam itu kan? Memang, tapi bedanya dia adalah presiden waktu itu. Jadi powernya bisa eksesif justru kan. Nah, itu saya kasih kritik. Bahkan saya bilang Gus Dur mundurkan diri aja tuh. Tapi itu sebetulnya kritik publik, nggak ada yang personal. Tapi catatan Anda terhadap sosok Gus Dur itu sendiri, terutama dalam masalah demokrasi, masalah kebangsaan dan sebagainya apa? Gus Dur memberi kita satu bab dalam politik Indonesia, yaitu kesetaraan manusia itu. Dan kita tahu istana waktu itu orang bisa masuk keluar, bahkan pakai sarung, wartawan pada pakai sendal gunung dan sebagainya begitu. Ya itu. Nah, kita mengingat Gus Dur dengan membandingkan hari ini pasti kan, bahwa hari ini walaupun ada suasana kerakyatan, tapi tetap ada hierarki. Nah, satu hal yang penting
Gus Dur mengajarkan cara membangun jalan pikiran, bukan membangun jalan tol. Bagi Gus Dur lebih penting jalan pikiran daripada jalan tol sebetulnya. Iya, oke. Dan Gus Dur nggak punya obsesi buat jadi raja segala macam. Dia betul-betul merakyat. Dia nggak pernah punya mimpi untuk naik kereta kencana misalnya, seperti pemimpin kemarin itu Pak Jokowi, dan sehingga orang mulai analisis tentang politik dinasti. Gus Dur nggak sama sekali nggak ingin ada politik dinasti. Oke, tapi tentu dong ada kritik Anda di luar kasus Tommy tadi. Kritik Anda sebagai presiden apa waktu? Saya kritik karena Gus Dur akhirnya mengeksploitasi kemampuan personalnya untuk sebut aja menundukkan politisi di DPR itu, sehingga dia keluarin istilah taman kanak-kanak dan akhirnya mengeluarkan perpu untuk membubarkan DPR tanpa kalkulasi tentang apa sebetulnya kepentingan politik yang lebih luas. Dan orang menganggap mungkin wah berlebihan Gus Dur. Tapi ya udah, kita pahami bahwa Gus Dur selalu membuat langkah radikal itu. Oke. Tapi apakah itu juga salah satu bukti bahwa kekuasaan itu kemudian mengubah orang? Saya kira Gus Dur nggak mengubah. Dia menyadari bahwa mungkin pada hari-hari terakhir dia sadari bahwa langkah yang dia buat tidak cukup untuk meyakinkan publik bersama-sama mengembangkan demokrasi yang lebih radikal gitu. Nah, karena itu yang menang adalah DPR dan Gus Dur tersingkir. Dan itu ya pelajaran bahwa setiap orang berupaya untuk menghasilkan ulang demokrasi itu. Nah, kita bandingkan sekarang misalnya Pak Jokowi kan dianggap sedang membangun demokrasi. Enggak, Jokowi datang setelah Indonesia sudah demokrasi. Jadi Jokowi dilahirkan oleh demokrasi, bukan dia yang melahirkan demokrasi. Gus Dur benar-benar melahirkan demokrasi itu. Itu bedanya. Nah, itu nggak bisa ada klaim bahwa hari ini lebih baik. Enggak, demokrasi dari awal memang sudah jadi pilihan DNA kita. Oke, setelah 10 tahun Gus Dur wafat, apa yang paling Anda rindukan dengan Gus Dur? Ya joknya tuh, karena joknya itu bisa melumerkan ketegangan politik. Kalau sekarang misalnya saya bayangkan ada soal KPK nih. Ya. Kalau kita tanya misalnya, kan Pak Jokowi bilang, saya bayangin percakapan imajiner misalnya. Jokowi tanya ke Gus Dur, bagaimana cara menyelesaikan KPK tuh? Kenapa agak sulit untuk meyakinkan publik bahwa KPK sekarang memang harus diawasi? Mungkin Gus Dur capek buat jawab, dia mungkin bilang, ya masa gituan aja nanya ke saya, gitu kan soal kecil, gitu aja kok repot. Itu soal gituan. Tapi bayangin misalnya kalau wartawan bertanya ke Gus Dur, Gus Dur, Pak Jokowi itu nggak keluarkan perpu yang dia janjikan tuh. Saya kira Gus Dur akan jawab, memang orang itu merepotkan.